Ada waktu saya jawab sedikit ya. 3 orang boleh lah. Ada yang mau tanya? Satu lagi? Ada lagi nggak? 1, 2, 3. Ya udah. Jangan panjang-panjang. Satu pertanyaan aja. Terima kasih. Saya masih ingat dulu itu ada bahwa kebangkitan Islam itu akan muncul dari Indonesia. Saya kalau melihat situasi seperti kayak gini sebetulnya apa sih saran Pak Ustaz? Bagaimana cara apa memang betul bahwa ada kebangkitan Islam itu akan datang dari Indonesia? Terima kasih. Ya, karena pengajian kita ini sempat vakum berapa lama kan? Jadi dulu kan saya sering hampir setiap bulan sekali sebelum Covid kan begitu ya. Tolong baca WA. Mudah-mudahan nanti habis Id bisa kembali kita Pak mengaji lagi ya. Habis Idul Fitri insyaallah ya. Tentang Indonesia, ya itu kan analisa, khususnya analisa orang Indonesia, begitu. Karena potensinya jumlah besar, tapi pengamat lain mungkin dari luar Indonesia mengatakan Indonesia itu susah untuk menjadi pengusung kemajuan karena mentalnya lemah-lemah. Ya, tingkat ketakutannya itu tinggi, beda dengan orang Arab. Halo, assalamualaikum. Itu lebih kepada analisa Pak. Ya, orang kan beranalisa sah-sah saja, betul enggak? Semacam harapan. Tapi kita jujur aja, kalau namanya perjuangan itu, ya artinya kita tuh cepat capek. Nafas kita tuh tidak panjang. Keberanian kita ya belum teruji. Kemudian juga sebagian dari mengatakan orang Indonesia itu tidak tahan berahasia. Nah, ini salah satu nih. Salah satu kelemahan orang Indonesia itu suka apa? Iya, suka ngomong. Gak bisa dia bedakan ini rahasia ya. Ya dia ngomong ke kawan ini rahasia ya. Dia ngomong ke kawan satu lagi rahasia. Semua yang tempat ini rahasia. Itu ciri-ciri orang kita. Ya. Sedangkan ya saudara-saudara kita yang lain kalau sudah bilang rahasia ke anaknya kemana pun dia gak akan ngomong. Ke istrinya dia gak ngomong. Iya. Nah, ya sama keluarnya kita jadi bening sama. Nah, jadi secara fair kita masih membutuhkan banyak pilar-pilar kebangkitan itu. Itu dia tadi, keberanian, kesabaran, ketabahan dalam berjuang, tahan bersakit-sakit, ya, kekuatan mental, ya, tidak ya angin-anginan gitu. Seperti mohon maaf ya, kata orang hangat-hangat. Nah, waktu di awal hangat, 10 menit belakangan adem. Begitu Pak. Jadi itu dari saya begitu ya. Coba Bapak lihat yang pernah menjadi penguasa-penguasa dunia ini selain bangsa Arab, Turki. Kan gitu ya. Jadi yang mewakili Islam itu pernah di dunia ini adalah bangsa Turki. Coba Turki itu Pak. Memang wah, fisiknya betul enggak? Baca Bapak sejarah sedikit bagaimana Muhammad Al-Fatih. Yang namanya fisik ini sangat menentukan dalam berjuang. Fisik orang Turki itu, lihat tuh. Nah, jadi kita ya bukan mengecilkan, tetapi ya masih panjang lah, begitu ya. Nah, kemudian tadi pertanyaan Ibu tadi ringkas saja ya. Kalau Ibu kaitkan dengan kondisi kita terakhir, nah ini dia ini. Memang kita pertama harus dipahami, perjuangan itu harus punya nafas panjang. Nafas harus panjang ya. Orang mau berjuang itu. Jadi nggak bisa nafas pendek. Nafas pendek sesak nafas namanya. Ya? Panas-panas di awal, ditawarin kursi berubah.
Ya. Nah, ada orang-orang yang tahan berjuang di kita juga ada ya, tapi itu harus dilatih terus. Nah, itulah namanya pengkaderan. Nah, makanya kita untuk adik-adik kita HM ini tidak hanya keorganisasiannya saja yang dikader, tetapi keislamannya harus diasah. Pengetahuan Islamnya harus ditingkatkan, keimanannya, perjuangannya, sebagaimana pendahulu-pendahulu kita dahulu. Nah, jadi ini tugas siapa? Ya tugas senior, ya turun ke bawah membina anak-anaknya, adik-adiknya. Begitu. Jadi mudah-mudahan senior-senior ini mau memberi waktu kepada ya kader-kader yang ada sekarang, ya, untuk memberikan semangat. Semangat ini penting sekali. Ya, kalau orang sudah tidak punya semangat, ya udah kehilangan modal berjuang. Kalau nggak punya semangat, betul nggak Pak? Semangat itu yang paling, ya, walaupun kalah, sepintas lalu kalah, tapi masih bersemangat. Nah, kebanyakan orang begitu pukulan pertama langsung drop, betul kan? Keluar pengumuman, entah quick apa namanya, langsung senyap. Jadi orang berjuang itu nafasnya harus panjang, ya, semangatnya harus membaca. Itu akan kita dapatkan kalau kita banyak membaca sejarah-sejarah perjuangan sahabat Nabi, ya. Kemudian ya itu dia tadi Khulafaur Rasyidun, para kaum muslimin. Pada jauh itu yang dilawan kaum muslimin siapa Pak? Bangsa Tatar yang terkenal bengis, ya, yang sudah sebelumnya membantai manusia, berhadapan dengan kaum muslimin dari Mesir. Selesai pasukan Tatar itu musnah, sampai panglima-panglimanya di tempat dihantam sama Saifuddin Qutuz jadi bangkai. Mana kesombongan kamu itu? Begitu, ya. Dan dalam sejarah itu hanya dilakukan, ya, bangsa Turki selain bangsa Arab. Sampai di sini dahulu, saya mohon diri, mohon maaf kalau ada yang kurang, pasti banyak yang kurang. Aku qouli hadza wa astaghfirullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.